Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, misal Umi punya soal nomor 1, 2 log 24 ditambah 2 log 6, kemudian Umi tambah lagi dengan 2 log 1/9. Nah, bagaimana cara kalian menyelesaikannya menggunakan sifat-sifat logaritma yang sudah kalian pelajari pada pekan sebelumnya? Masih ingat nggak? Kalau penjumlahan, berarti kita bisa mengubahnya menjadi bentuk apa, Nak? Ya, sambil buka catatannya boleh. Masih ingat? Diubah apanya nih, eksponennya atau kayak mana? Diubah bentuknya, Solihah. Misalnya, kalau misalnya kayak gini, kalian bisa nggak ngerjainnya? Coba lihat bentuknya. 2 log 24. Nggak bingung ya? Gitu. 24 nggak bisa diubah jadi eksponen, Umi. 1/9 bisa sih, ini, tapi yang lainnya gimana nanti, nih? Gitu ya. Jadi, kalian ingat, kita itu punya bentuk, kalau semisalnya kita punya A log B, ya, dikali C. Nah, berarti kita itu bisa mengubahnya menjadi bentuk A log B ditambah A log C. Gitu. Nah, perhatikan di sini, syaratnya adalah ini basisnya sama, Nak. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau mengubah bentuk penjumlahan ini menjadi bentuk perkalian seperti ini, ya, numerusnya, kalian perhatikan dulu basisnya. Sama belum? Oh, ternyata dia udah sama. Berarti kita bisa menggunakan sifat yang ini. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ubah seperti ini, Solihah. Berarti numerusnya kita kumpulkan dengan menggunakan perkalian. 24 dikali 6 dikali 1/9. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, setelah itu, kita tinggal operasikan saja numerusnya, Nak. Ini kan 24 dikali 6 dikali 9. Mana nih yang mau disederhanakan terlebih dahulu? 24 sama 9 kan bisa ya? 24 dibagi 3, 8. 9 bagi 3, 3, ya kan? Kemudian 6 dan 3-nya sama-sama dibagi 3. Berarti di sini 2, di sini 1. Ya kan? Nah, berarti kita punya berapa sekarang numerusnya? Sisanya. 8 kali 2. 8 kali 2. Betul, 16 ya. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana selanjutnya? 16-nya diubah dalam bentuk pangkat ya. Paling sederhana pangkat sederhananya. Jangan diubah menjadi 4 pangkat 2, tapi ubahlah menjadi 2 pangkat 4. Nah, gitu ya. Kemudian ingat, kita punya di sini kita punya bentuk kalau misalnya kita punya ada A log B pangkat N gitu ya. Jadinya N dikali A log B. Ya. Nih. Berarti kita bisa gunakan ini nih, sifat yang ini. Berarti loncat ke depan. Ingat kalau ada pangkat loncat ke depan ya. Berarti 4 dikali 2 log 2. Nah, ingat kalau ada basis dan numerusnya sama, itu berarti hasilnya adalah 1. Gitu ya. Berarti di sini kita bisa mendapatkan 4 dikali 1 sama dengan 4. Sampai sini paham, Solihah? Paham, Mi? Oke, sip. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya, tipe yang berbeda. Nggak, masih sama ya. Masih sama, tapi ini ada pengurangannya. Kalau tadi penjumlahan semua, sekarang ada pengurangannya. Misalnya, Upi di sini punya soal nomor 2. Itu ada 5 log 150. Kemudian dikurangi 5 log 24. Kemudian ditambah 5 log 4.
Sama seperti tadi Solihah. Ya. Ini tapi ada pengurangannya. Ingat, kalau pengurangan dia temannya itu bentuk pembagian ya. Kalau misalnya kita punya A log B per C, berarti kita punya di sini A log B dikurangi A log C. Gitu. Nah, kita pakai sifat ini. Berarti di sini kita bisa ubah pengurangannya itu menjadi bentuk pembagian. Gitu. Berarti di sini kita punya 5 log 150 dibagi 24 ya. Yang ini pengurangannya dia pembagian jadinya. Jadi kalian fokus ke numerusnya. Asalkan ini udah sama semua, kalian bisa pakai sifat-sifat itu. Nah, kalau sudah, lihat sini kan penjumlahan. Berarti dikali sama 4. Gitu, ya kan? Nah, gini boleh nih. Nah, kemudian kita sederhanakan. Sederhanakan 150 sama 24. Sama-sama bagi 6 nih. Ini bagi 6, ini bagi 6. Ini dibagi 6 hasilnya 25. Ini dibagi 6 hasilnya 4. Gitu kan? Nah, yang ini sama ini sama-sama dibagi 4. Jadi ini 1, ini juga 1. Gitu ya. Nah, kalau sudah berarti di sini kita punya numerusnya itu tinggal 25 aja. Berarti 5 dok lagi kan. 5 log 25. Kepleset demi ngomongnya. Nah, kalau sudah seperti ini sama seperti tadi Solihah. 25-nya kita ubah menjadi bentuk pangkat. Ya, kita ubah menjadi bentuk pangkat. Berarti di sini kita punya 5 pangkat 2. Nah, kalau ada bentuk-bentuk pangkat ini jangan lupa loncat ke depan, ya. Berarti 2 dikali 5 log 5. Tuh. Dah kita punya 2 dikali 1. Berarti hasilnya adalah 2. Sampai sini paham Solihah? Paham, Umi. Oke, paham. Masya Allah. Kalau paham, kita lanjutkan lagi ke bentuk soal yang lain. Ya, soal yang kayak mana lagi ya? Udah pinter-pinter anak Umi mah. Mana lagi ya? Nah, ini dia. Yuk, yang nomor 3. Kalau misalnya Umi punya gini soalnya. 9 log 49 dikali 7 log 2, ini dikali ya. Kemudian dikurangi dengan 3 log 18. Nah, gimana nih kalau kayak gini? Kalau ada bentuk perkalian sama pengurangan gimana Solihah kita mengerjakannya? Ditambah terus dibagi. Ditambah terus dibagi. Yang mana yang ditambah Solihah? Perkalian. Yang perkalian. Yakin? Iya, basisnya nggak sama. Juga terus kalau bentuk perkaliannya kayak gini kan nggak bisa pakai sifat yang tadi. Iya nggak? Ya kan? Nah, berarti ini cara yang pertama adalah kita sederhanakan dulu nak. Dari si basis dan si numerusnya. Gitu. 9 sama 49. Yang 9 diubah jadi berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2. Yang 49 jadi berapa? 7 pangkat? 7 pangkat 2. Benar sekali. Di sini berarti 7 log 2 dikurangi 3 log 18 gitu ya. 3 log 18. Dah. Apalagi yang harus kita lakukan setelah ini?
Itu yang pangkat dari basis sama yang belakangnya tuh dijadiin per gitu loh, Mi. Ya, loncatkan ke depan ya. Berarti di sini kan ada 2/2, gitu ya. Kemudian di sini ada 3 log 7 dikali 7 log 2 dikurangi 3 log 18. 3 log 18 udah biarin aja dulu. Berarti yang kita fokuskan sekarang di sini. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan di sini 2/2. Itu kan 1 ya hasilnya ya. Nah, sekarang kita fokus yang di sini, Nak. Nah, di sini ingat kemarin kita itu kan punya sifat kalau semisalnya itu ada bentuk A log B dikali B log C, kita punya A log C. Nah, gitu kan? Jadi kita bisa menggunakan sifat ini. Jadinya di sini kita punya tadi di sini 3 log 2 ya. Ingat, asalkan di sininya sama ya. Di sininya syaratnya harus sama. Gitu. Nah, berarti sini kita punya 3 log 2, kemudian dikurangi dengan 3 log 18. Nah, kalau pengurangan, basisnya sama, bisa kita ubah jadi, apa ayo? Pembagian, betul. Berarti di sini kita punya 3 log 2/18, gitu ya. Nah, kita sederhanakan 2/18-nya jadi berapa? 1/9. Oke, sip. 1/9. 1/9-nya bisa kita ubah lagi enggak? Bisa. Jadi 1/3 pangkat 2. Oke, good job. Nah, bisa diubah lagi nggak numerusnya? Bisa? Numerusnya bisa diubah lagi? 1/3 pangkat 2. Ayo, eksponen. Kalau kita punya Bisa. 1/A pangkat N, jadinya A pangkat? Min N. Negatif N, betul. Nah, jadi sini kita ubah jadi 3 pangkat negatif 2. Nah, udah dalam bentuk pangkat nih ya. Loncat lagi ke depan, berarti negatif 2 dikali 3 log 3. Berarti kita punya negatif 2 dikali 1, hasilnya adalah negatif 2. Paham sampai sini, Nak? Paham. Oke, ayo. Ngaku yang belum paham. Atau udah paham semua beneran? Ya, kalau udah paham, Umi lanjut. Oke. Selanjutnya, kalau tadi operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian ya. Sekarang kalau semisalnya Umi buat soalnya seperti ini. Misalnya Umi punya, tadi soal 3 ya, sekarang keempat. Misal Umi punya 2 log 7 sama dengan A, maka 8 log 49 itu sama dengan berapa? Nah, sekarang kita bermain menggunakan permisalan. Jadi di sini dimisalkan bahwa 2 log 7 itu sama dengan A. Nah, kalau misalnya ditanya soalnya itu 8 log 49, bagaimana cara kita menemukannya, hasilnya? Gitu, ya. Yuk, apa yang harus kita lakukan, Solihah? Ada yang punya ide? Suaranya nggak kedengeran nih, Solihah. Kalau misalnya kalian bertemu dengan bentuk yang seperti ini ya, Nak ya. Kalian pastikan basis dan numerusnya ini dia paling sederhana dalam bentuk pangkat. Ya. Berarti 8 ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3. Oke. 49-nya jadi 7 pangkat 2. Oke, kecap. Setelah itu pangkatnya di ke depan. Pangkatnya ke depanin. Yang di atas yang mana? Yang 3 apa yang 2?
Yang 2. Yang 2, oke. 2/3, ya. Berarti di sini dikali 2 log 7. Nah, di sini keluar nih 2 log 7. 2 log 7 tadi siapa? 2 log 7 ini tadi diketahui bahwasannya dia adalah A. Gitu. Kan jadinya kita ubah. 2 log 7-nya jadi A. Berarti di sini kita punya hasil akhir adalah 2/3 A. Gitu. Atau 2A/3. Sama saja. Paham, Nak? Oke. Kalau paham, kita lanjut lagi. Tadi nomor 4, sekarang nomor 5. Diketahui dua log 3 sama dengan A. Dan yang mikrofonnya masih aktif, coba dinonaktifkan dulu, Nak. Minta tolong. Oke, dicekilah khair. Yeay. 2 log 3 sama dengan A. Kemudian, ini punya lagi ada 2 log 5, itu sama dengan B. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, maka 2 log 15 itu berapa? Gitu. Gimana coba cara mencarinya, Nak? Kita diminta untuk mencari 2 log 15. Ada bentuk yang seperti ini nih. Nah, gimana tuh? 2 log 15-nya kita apakan supaya kita bisa menggunakan apa yang diketahui di soal? Umi, Siapa yang bukannya 2 log 15 itu sama aja 2 log 3 ditambah 2 log 5. 2 log 15 itu sama aja 2 log 3 ditambah 2 log 5. Asalnya dari mana, Nak? Kok bisa kayak gitu? Dari mana? Dari Sifat pertama itu 2 log, pokoknya kayak gitu. Iya. Jadi 15-nya kita ubah dalam bentuk perkalian dulu ya. Jangan tiba-tiba langsung penjumlahan. Dia lewat dulu perkalian, ya. Gitu. Di sini kita punya 3 dikali 5 gitu ya. Nah, 3 kali 5. Nah, kalau udah seperti ini, baru tadi yang dibilang Cayara. Kita punya 2 log 3 ditambah 2 log 5. Berarti kita punya 2 log 3-nya itu A, 2 log 5-nya B. Berarti jadinya A plus B. Mudah kan? Bisa dipahami, Solihah? Oke, paham ya, insya Allah ya. Oke, lanjut ya. Kalau misalnya ngerasa Umi kecepatan, bilang. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Nah, nomor 6. Ini ganti soal lagi ya. Mau soal yang seperti apa nih? Nah, misalnya gini. Umi punya 5 log 3 itu sama dengan A. Dan 3 log 4 itu sama dengan B. Gitu. Maka 4 log 15. Wih, Umi favorit banget sama 15 nih. Berapa hasilnya? Ya. Penyelesaiannya adalah, ayo gimana? Coba ada yang punya ide? Di sini basisnya 5, di sini basisnya 3, di situ basisnya 4. Duh, kok beda-beda semua? Kalau tadi sama kan ya? Kalau dia beda-beda semua. Gitu. Nah, di sini kalian boleh ingat, Solihah, bahwasanya kalian itu punya rumus seperti ini. Ketika kita punya A log B ya, sifat ini, kalian bisa mengubahnya menjadi P log B per P log A. Nah, sini kita pakai P.
gitu ya. Jadi itu beda jauh dengan basis yang ada di soalnya gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk mengerjakan soal ini. Bagaimana caranya? Nih, terus kita mau milih yang mana? Mau pakai dia apa dia? Ayo, mau pakai yang mana? Kalian mau pilih dia atau dia? Atau Umi aja? Mau pilih yang mana, Nak? 5 apa 3? 3. Oke, 3. Kenapa kok pilih 3? Karena 3 yang sering muncul. 3 yang sering muncul di sini ada 5 log 3. Ini ada 3 di sini gitu ya. Terus di sini ada 3 lagi, Mi, gitu ya? Ya. Oke, good job. Nah, jadi kita pakai yang 3 ya. Kalaupun kalian memaksakan pengen pakai yang 5, pasti nanti nggak ketemu. Ya, gitu. Di sini 4 log 15. 4 log 15 sama dengan, kita ubah pakai 3 ya. Pakai 3 basisnya. 3 log, siapa yang di atas ini? 15 atau 4? 15. Oke, 15. Berarti di sini kita punya 3 log 4. Gitu kan ya. Nah, di sini sudah muncul 3 log 4. 3 log 4-nya boleh kalian langsung ubah jadi B juga boleh. Atau nanti bareng-bareng teman yang lain juga boleh. Gitu ya. Nah, di sini kita ubah dulu 3 log 15 ya. 3 log 15-nya jadi bentuk perkalian lagi nih 15-nya. Seperti tadi ya. 3 log 3 dikali 5. Kemudian per 3 log 4. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa pecah dia menjadi bentuk penjumlahan. 3 log 3, kemudian ditambah 3 log 5 per 3 log 4 gitu ya. Nah, kalau sudah, kita perhatikan di sini Salihah. 3 log 3 nanti bisa berubah jadi 1 gitu ya. Kemudian 3 log 5 ada nggak diketahui? Nggak ada, Mi. Adanya cuma 5 log 3. Nah, di sini yang harus kita rubah lagi, Nak. Ini yang harus kita rubah. Ingat, kalau kita punya A log B, itu kita bisa mengubahnya menjadi 1 per B log A. Gitu, ya. Nah, jadi nanti di sini kita rubah seperti itu. Sini aja ya. Ini lagi pakai sinyal. Nah, kalau sudah seperti ini Salihah, kita ubah ya berarti yang ini ya. 3 log 3 ditambah 1 per 5 log 3 per 3 log 4. Nah, kalau sudah, kita ubah mereka menggunakan apa yang sudah ada di soal gitu ya. Berarti 3 log 3 kan kita tahu, kalau ada basis sama numeros sama, kita dapatkan hasilnya 1. Gitu ya. Terus yang ini berarti jadinya 1 per 5 log 3A, berarti jadi 1 per A. Per 3 log 4-nya B, berarti per B. Gitu. Ya. Sampai situ gimana, Mi? Belum selesai. Dia belum jadi bentuk yang paling sederhana. Ya. Kita kerjakan lagi dia. Gimana nih? Lihat Solihah. Kita ubah 1 plus 1 per A-nya itu jadi A plus 1 per A per B. Ada yang bingung kenapa jadi A plus 1 per A? Nggak ada, Mi, lanjut. Bingung nggak? Apa karena A per A itu 1 nih? Gini sayang. Caranya, kenapa kok 1 plus 1 per A itu jadi seperti ini? Ya. Nih ya. 1 plus 1 per A. Nah, supaya mudah, kalau pecahan itu ya. Kalau pecahan itu silahkan kalian ubah yang bulat ini juga dalam bentuk pecahan. Gimana cara merubahnya? Ubah dia jadi per 1, Nak. 1 per 1, ya kan? Sama aja kan? Gitu. Kalau ini biasanya gini, triknya. Terserah kalau kalian misalnya punya cara tersendiri ya. Nah, kalau udah seperti ini,
Kalau konsep penjumlahan, pengurangan, biasanya kalau misalnya penyebutnya belum sama, supaya mereka bisa dioperasikan, berarti kan belum sama, berarti kan kita samakan penyebutnya ya. Bentar ya, Solihah. Assalamualaikum, Umi. Oh iya, Najwa, gimana Najwa? Ini udah selesai, Solihah? Udah pulang? Udah. Ya, sama-sama, Solihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Nah, supaya lebih mudah untuk nyamakan penyebutnya gini. Pakai kali silang. Gitu kan? Ini kalikan dengan ini. Kalikan. Sinyalnya masih dipakai. Oke, berarti ini kalikan ini ya. 1 kali A. Berarti di sini kita punya A. Kemudian 1 kalikan ini. Berarti kita punya plus 1. Ya, tandanya mengikuti. Per 1 kali A. Nah, makanya kenapa di sini dapatlah ini hasilnya. Paham? Sampai sini, Solihah? Ini jadi cara mudahnya aja ya. Jadi Umi kalikan silang itu cara mudahnya. Konsep dasarnya adalah disamakan penyebut. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, nah kita lihat ini adalah bentuk pembagian. Nah, bentuk pembagian seperti ini supaya kita mudah melihatnya, kita tuliskan juga dia dalam bentuk yang ini nih, yang B ini kita buat jadi per 1 juga. Jadi di sini kita punya A plus 1 per A per B per 1. Nah, kita ingat kalau ada bentuk pembagian. Nah, ini kan per ini kan bisa tulis gini ya. Dibagi jadi B per 1. Gitu kan? Nah, untuk mengoperasikan pecahan yang seperti ini, pembagian pecahan seperti ini, berarti kan kita ubah jadi perkalian. Kalau jadi perkalian berarti kan ditukar nih posisinya yang pecahan kedua gitu kan ya. Jadinya kayak gini. Nah, jadinya di sini kita dapatkan yaitu A plus 1 per A dikali 1 per B gitu ya. Jadi dapatnya gini. Nah, kalau sudah bentuk perkalian pecahan berarti pembilang kita kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. A plus 1 kalikan 1 pasti A plus 1 juga gitu. A dikalikan B berarti kita punya AB. Berarti ini hasilnya. Hasilnya adalah A plus 1 per AB. Sampai sini bisa dipahami, Solihah? Halo. Insya Allah, Mi. Insya Allah. Sudah mulai ngebul. Ini belum masuk persamaan loh. Persamaan juga ya, Mi? Iya dong, sayang. Masuk juga Banyak persamaan. banget. Enggak, mungkin 1, 2, 3 persamaan aja. Ya, oke. Masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke persamaan logaritma? Cukup? Kalau cukup kita lanjut ke persamaan logaritma. Cukup ya? Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke persamaan logaritma, Umi mau singgung sedikit tentang grafik ya. Jadi kalau grafik ketika eksponen kemarin ya, ketika eksponen kemarin itu kan kalian punya, kan ada garis seperti ini ya. Ada sumbu X, sumbu Y gitu kan. Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu kan. Kemarin kan kalian punya, kalau misalnya A-nya itu lebih dari 1, atau A-nya itu berada di antara 0 dan 1, gitu kan. Kalau misalnya A lebih dari 1, dia bentuknya monoton naik. Kalau misalnya dia di antara, dia bentuknya monoton turun, gitu ya. Sama, baik eksponen maupun logaritma, dia juga sama. Kalau misalnya dia A lebih dari 1, nanti bentuknya akan monoton naik. Kalau di antara, dia akan monoton turun. Cuma bentuknya seperti ini, Solihah. Monoton naiknya seperti ini jadinya.
ya. Kemudian yang di sini dia monotonturnya jadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Kalau kemarin kan kita punya gini. Bentuknya itu dia bentuknya gini ya. Monoton turunnya gini. Set, gitu kan? Kemudian monoton naiknya gini. Set. Gitu. Jadi perbedaannya di sini. Asimtotnya itu kalau di eksponensial ya, ini yang eksponensial yang fx sama dengan a pangkat x gitu kan. Ya, ini yang logaritma. Yang logaritma ini sama eksponen bedanya adalah di asimtotnya. Asimtotnya itu kalau dia eksponen, dia yang didekati oleh